Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu pelajaran Al-Quran Hadis. Untuk hari ini materi yang kita bahas adalah surah An-Nasr. Nah, anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan tentang surah An-Nasr. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini seperti yang kemarin, yaitu pada KD 3 ini. Ini nanti silahkan dipahami. Tujuannya adalah kalian semua bisa melafalkan lafalnya surat An-Nasr dengan benar, membaca dengan baik dan benar. Yang berikutnya adalah menghafal, ya, ingat menghafal. Setelah itu mengartikan, setelah dihafal nih, diartek nih, setelah itu disimpulkan artinya dan menjelaskan artinya. Jadi dihafalkan, diartikan dan menyimpulkan isi dari surah An-Nasr. Nah, sekarang langsung saja kita membaca surah An-Nasr. Ayo kita belajar membaca surah An-Nasr dengan benar. Untuk itu kita harus membacanya dengan fasih dan tartil. Agar bisa membaca dengan fasih dan tartil, maka harus dengan petunjuk dan bimbingan dari guru kalian. Nah, nanti silahkan sambil menyimak, nanti anak-anak ya, sambil menyimak nanti silahkan sambil dibaca. Nanti Pak Rudi membaca, videonya di stop sih sama neroknya dewi, ya. Jadi nanti nadanya biar sama. Tetap seperti biasa kita pakai nada umi. Jadi tapi ini suaranya agak serak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Tidak fathah ya, wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu surat yang pertama. Yang kedua, wa ra'aitan. Di sini ada nun tasdid. Kalau ada nun tasdid berarti membacanya agak lama, ditahan dan ditekan dua harokat. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini surat yang kedua. Saya ulang lagi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Di sini ada tanda jim, boleh berhenti. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ulang lagi? Enggak apa-apa, kita ulang lagi. Nah, kita ulang dari depan, dari membaca ta'awudz biar nanti suaranya lebih pas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Semakin cepat semakin bagus.
ya. Tapi asalkan kalau cepat itu nadanya harus pas dan huruf-hurufnya juga harus jelas. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Nah itu ya. Nanti silakan ditirukan di rumah. Nanti kalau sudah hafal ada tugasnya di bawah. Tugasnya di bawah nanti ya. Nah, kita lanjutkan. Bacalah surat An-Nasr dengan fasih dan lancar. Ulangi ayat demi ayat sampai benar dan lancar. Hafalkan. Nanti kalau sudah hafal fasih betul, nanti ada tugasnya di bawah. Sudah bisakah kalian membaca surat An-Nasr? Jika sudah, lanjutkan dengan menghafalnya. Caranya bagaimana? Bacalah surat An-Nasr per ayat lalu diulangi sampai hafal. Jadi kalau membaca itu hanya per ayat saja. Ayat pertama dihafalkan, idza jaa nasrullahi wal fath. Itu satu aja. Satu ayat diulang-ulang sampai 3 kali sampai 5 kali, baru pada ayat yang berikutnya. Kuncinya bacalah berkali-kali agar bisa hafal. Dibaca dulu berulang-ulang, setelah itu baru dihafal. Nah, seperti yang kemarin, seperti surah kemarin adalah Al-Kafirun yang pertama. Sudah bisa kalian menghafal? Nah, sekarang ini nanti ditulis LKPD yang pertama. Apa kuwi LKPD dah? Masih ingat LKPD? LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik yang pertama. Jadi LKPD yang pertama ini nanti adalah kalian tulis di buku kalian. Setelah itu kalian centang di sini. Nah ini, saya kasih tanda ini. Ini nanti centang di sini. Kalau dicentang pakai tanda centang itu ya, centang. Kalau sudah hafal berarti centang. Kalau belum berarti disilang. Di sini belum hafal. Nanti kalau sudah hafal, ingat untuk Quran hadis saya kasih waktu 1 minggu. 1 minggu sampai hari Sabtu saya tunggu tugasnya LKPD ini. LKPD ini nanti ditulis. Kalau sudah hafal ini centang, baru tugasnya dikirim saya. Ya. Kalau ini sudah selesai ditulis, dihafal, kalau sudah baru dikirim saya. Ya, ini adalah LKPD yang pertama, tugas yang pertama. Sekarang kita mengartikan. Artinya apa tuh sebenarnya surat An-Nasr itu? Ya, kita hafal, kita lafalkan dan kita artikan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Artinya apabila telah datang pertolongan dari Allah, idza jaa, apabila sudah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fathu, dan kemenangan. Jadi bila datang sebuah pertolongan dari Allah, maka akan terjadilah sebuah kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Jadi karena pertolongan Allah sudah datang dan kemenangan pun sudah datang, dan manusia itu akan berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah, fasabbih, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh innahu, sungguh dia itu Allah, sungguh Allah Maha penerima taubat. Jadi dari sini kita dapat mengambil kesimpulan ini, bahwa
ini adalah surat An-Nasr itu diceritakan dulu pada zaman peperangan dulu, memerangi orang-orang kafir, sudah mencapai kemenangan. Akhirnya orang-orang kafir itu berbondong-bondong untuk masuk ke agama Allah. LKPD yang kedua, setelah bisa menghafal dan menerjemahkan dengan fasih dan benar, hafalkan berserta temanmu. Ini tidak saya, ini sama seperti kemarin. Yang penting yang LKPD yang pertama. Kalau sudah hafal, yang kedua kita bahas lagi yang berikutnya. Jadi tugasnya cukup LKPD yang pertama. Kita lanjutkan. Kandungan dari surat An-Nasr. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, arti dari surat An-Nasr adalah surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat, tergolong surat Madaniyah, termasuk surah yang ke-110 dalam Al-Quran, diturunkan setelah surah At-Taubah. An-Nasr artinya pertolongan. Kandungan dari surah An-Nasr yang pertama. Surah An-Nasr turun berkaitan dengan peristiwa Fatu Makkah. Fatu Makkah yaitu kemenangan kota Makkah, yaitu ketika Rasulullah menaklukkan kota Makkah. Pada saat itu kota Makkah masih dikuasai oleh bangsa Yahudi, orang jahiliyah itu ya. Terus yang kedua, kesulitan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah menyebarkan agama Islam, pada akhirnya mendapatkan kemenangan. Tadi diceritakan dalam ayat yang pertama. Perkara yang hak benar yaitu agama Islam pasti akan menang, dan perkara yang batil yang salah selalu kejahatan pasti akan kalah. Jadi seperti yang ayat yang pertama tadi, sesuatu yang baik, sesuatu yang benar itu akhirnya akan menang. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang salah itu jadi menang. Mungkin di awal-awal yang salah itu menang, tapi pada akhirnya kebenaranlah yang akan menang. Terus yang keempat, pertolongan dan kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban manusia itu berusaha dan berdoa. Maka dari itu anak-anak, setiap kita melakukan pekerjaan apapun, kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri. Kita harus berikhtiar, harus berusaha. Ikhtiar itu usaha. Selain kita berusaha, juga kita wajib untuk berdoa. Jadi apapun kemenangan, apapun pertolongan yang diberikan kepada kita, itu bukan semata-mata dari kita pribadi, bukan semata-mata dari kegiatan kita, melainkan semuanya itu adalah dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh sombong. Saya itu kalau belajar, ya karena saya belajar, karena nilainya saya bagus. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Apapun nilai yang kita terima itu adalah pemberian dari Allah. Kita wajib bersyukur karena kita sudah berusaha untuk belajar dan berdoa, akhirnya nilai kita menjadi bagus. Nomor 5, surah An-Nasr juga mengandung perintah kepada manusia untuk bertasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kepada manusia untuk bertasbih, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan yang telah diraih, dan meminta ampunan atas segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Dari sini manusia itu dianjurkan untuk bertasbih. Tasbih itu bagaimana bacaannya? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu adalah bacaan tasbih. Subhanallah. Kenapa
supaya kita itu lebih dekat, dengan Allah. Dan kita juga diharuskan untuk berdoa meminta ampunan atas kesalahan dan dosa. Karena apa? Manusia itu tidak luput dari kesalahan. Maka dari itu di setiap saat, setiap kali kita sholat, kita wajib untuk berdoa, untuk memohon ampunan. Lebih-lebih kita memohon ampunan kepada kedua orang tua. Itu wajib. Kita tidak boleh mendoakan diri kita sendiri, tapi yang lebih wajib adalah kita mendoakan kedua orang tua supaya dosa-dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang tua kita diberi rezeki yang banyak. Amin ya, dan diberi kesehatan. Nomor 6, dalam surah An-Nasr dijelaskan bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW pasti membawa kemenangan. Allah merintahkan kepada hambanya agar meminta pertolongan dan kekuatan hanya kepadanya. Ya siapa? Hanya kepada Allah. Pertolongan dan kemenangan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun usaha kita apapun itu kalau tidak ada pertolongan dari Allah, kita tidak akan menikmati hasilnya. Karena apapun yang ada di dunia ini semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nasr memberikan semangat dan akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada waktunya itu masih banyak masyarakat Mekah yang menolak ajaran Islam. Pada waktu itu agama Islam masih ditolak. Akhirnya atas pertolongan dan izin Allah, akhirnya agama Islam bisa diterima dan banyak penduduk Makkah yang masuk dalam agama Islam. Disebabkan kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sedikit demi sedikit masyarakat Arab masuk Islam. Ini tadi ya. Ini sedikit demi sedikit masyarakat Islam, masyarakat Arab yang pada waktu itu belum beragama Islam akhirnya bisa masuk Islam. Yang kesembilan, Allah merintahkan kepada manusia agar menyucikannya dan meningkatkan syukur kepadanya. Yaitu dengan cara kita menyucikan Allah, dengan cara kita bertasbih, dengan cara kita mengagungkan nama-nama Allah, dan dengan meningkatkan rasa syukur. Bagaimana caranya? Setiap apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita harus bersyukur. Karena apa? Dengan kita bersyukur berarti kita itu sadar, kita itu yakin bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diterima oleh kita, apa yang kita miliki, apa sing diwehi ning awake dhewe semuanya itu adalah semata-mata pemberian dari Gusti Allah. Tidak ada apa yang kita terima itu atas kerja kita, itu tidak ada. Semuanya hanyalah pemberian dari Allah. Mengapa kita harus bersyukur? Disebutkan la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur maka Allah akan menambah. Penak ya. Kalau kita bersyukur, alhamdulillah diberi rezeki, insya Allah Allah akan menambah. Tapi sebaliknya, ini yang sebaliknya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita tidak mau bersyukur,
Allah akan memberikan azab. Wis diweki ora gelem terima kasih. Nah, itu nanti Gusti Allah akan memberikan cobaan pada kita. Semoga saja kita semua digolongkan sebagai orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk yang terakhir, selalu bertobat dan meminta ampun kepadanya dan segala dosa yang telah diperbuat. Jadi kita seperti yang awal tadi, kita itu diharuskan bertobat dan meminta ampun. Makanya setiap kali kita sholat 5 waktu, kita disuruh berdoa, Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidaina. Seperti nek sampean pujian ya, Allahumma firli dzunubi wali walidaya. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku. Allahumma firli dzunubi wali walidaya, dosaku dan dosa kedua orang tua kami. Jadi setiap kali kita selesai sholat, kita dianjurkan untuk bertobat dan minta ampun kepada Allah. Semoga dosa-dosa kedua orang tua kita selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesimpulannya. Nanti silahkan dibaca sendiri, silahkan di screenshot dibaca sendiri sama seperti yang atas. Ada kalam hikmah, ada hikmahnya. Faqul ja'al haqqu wa zahaqal batilu inna batila kana zahuqa. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Nah, seperti yang tadi awal tadi surat An-Nasr ya. Sesuatu yang jelek itu pasti akan kalah dengan sesuatu yang baik. Jadi kita harus yakin apapun yang jelek itu akan hilang dengan sesuatu yang bagus. Mungkin itu ya anak-anak, nanti silahkan dihafal. Syukur-syukur kalian hafal beserta artinya. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari tentang surat An-Nasr selalu mendapat manfaat dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.